Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, Ustadz mau kasih pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Masak rendang pakai daun salam. Udah masak, dimakan di atas genteng. Yang tidak jawab salam tidak ganteng. Kita coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih adik-adik ya, semuanya ya yang udah jawab salam ya. Baik. Segala puji hanya milik siapa? Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Semuanya disayang, diberikan nikmat semuanya. Ada kakinya, nikmat dari Allah. Ada matanya, bisa melihat, bisa kedip. Coba kedip matanya. Coba bayangkan kalau nggak bisa kedip, masuk debu terus. Ada hidungnya, mana hidungnya? Hidung untuk apa? Bernafas. Untuk apa lagi? Mencium. Ya, Masya Allah. Coba bayangkan kalau seandainya hidungnya Allah balik ke atas. Ngerinya Ustaz. Iya. Bagaimana kalau nanti hujan Ustaz? Iya, tutup hidup terus karena ke atas lubangnya, ya. Merah terus hidungnya, ya. Maka kita harus bersyukur kepada siapa? Allah. Dengan cara apa? Banyak-banyak beribadah, tidak lupa berbakti kepada kedua orang tua, menghormati bapak ibu guru. Cakep nih loh, keren loh adik-adik SD Negeri 014 nih, ya. Saya kasih pantun lagi deh sekali. Buah semangka, buah durian. Masya Allah, adik-adik SD Negeri 14 keren. Keren, Masya Allah. Sebentar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi, yang pada hari ini kita berbahagia, kita senang, kita semangat. Kenapa semangat Ustaz? Karena bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 12 itu hari apa? Lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua harus berbahagia. Nabi yang hebat, diakui di langit dan di darat, yang dakwanya banyak memberikan berkat. Siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik, anak-anakku yang Ustaz cintai, Bapak, Ibu, wali murid yang telah hadir menemani anak-anaknya, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik, apa sih tema kita pagi hari ini? Meneladani akhlak serta meningkatkan apa? Kecintaan kepada siapa yang cinta Nabi bilang oke. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Siapa yang cinta Nabi
Nabi dan memang harus cinta. Siapa yang bilang nak cinta Nabi, bilang saya 5 kali. Iya, Masya Allah. Keren ya, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Semua cinta Nabi ya. Adik-adik, gimana ya? Ada nggak yang tahu ada berapa sih jumlah Nabi yang harus kita ketahui? Bentar, satu orang. Ustadz kasih hadiah. Sebentar. Namanya siapa? Siapa? Alif, Masya Allah. Alif, tahu enggak ya? Alif ya. Ada berapa sih jumlah Nabi yang harus kita ketahui? 25 benar. Bentar, Alif, Ustadz mau kasih hadiah. Ada dari Ustadz khusus. Iya, dapat 2. Alhamdulillah. Ada 25. Nanti Ustadz tanya lagi. Dapat Ustadz kasih hadiah lagi. Oh, nanti bisa pilih. Boleh telur, tapi masih ada hadiah Ustadz, Ibu Guru. Satu lagi. Ya, Ustadz punya kantong ajaib nih. Ya, jadi yang perhatikan nanti dapat hadiah. Ada 25 Nabi dan yang harus kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Ishak, Yusuf, Syuaib, Harun, Zulkifli. Ayo, Daud, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi yang mulia Muhammad. Masya Allah, hebat. Tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anak soleh semua, Masya Allah. Dari 25 Nabi dan Rasul, ada 5 yang istimewa. Ada berapa yang istimewa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad Ustaz. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi siapa? Nabi Nuh. Siapa Nabi Nuh? Yang punya apa? Kapal ya? Bukan pesawat. Apa? Kapal. Kapal. Dan yang terakhir Nabi Sallallahu Alaihi. 5 Nabi ini dapat gelar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ulul azmi. Ulul, karena kenapa? Karena kesabarannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 5 yang istimewa, ada 2 lagi yang paling istimewa. Ada yang tahu nggak siapa? Oke, siapa? Maju nak. Ih, Masya Allah. Wih, ganteng banget nih. Ini kayak vokalis nih. Masya Allah. Iya, jalan pindah. Oh, boleh naik ke atas. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Salim dulu sama Ustaz. Nah, waalaikumsalam. Namanya siapa? Alasi, Masya Allah. Alasi kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5, Masya Allah. Alasi bener ya katanya Ibu Guru pernah juara Bildacil ya? Pernah. Ustadz nggak mau panjang lebar deh, langsung ke peran. Ada 2 Nabi, tadi kan 5 yang istimewa. Ada 2 yang sangat istimewa. Boleh disebutkan yang pertama? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad. Nabi Musa. Kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Nabi, ada yang bisa tahu nggak satunya siapa? Bapak permen, nanti ditambahin sama Ustaz karena benar satu. Oke, salim. Boleh kembali. Nah, ada yang tahu yang satunya Nabi siapa? Di tempatnya aja, cukup. Nabi siapa?
Belum tepat. Siapa namanya? Namanya siapa? Berdiri nak, berdiri. Nabi Ibrahim. Ambil hadiahnya. Baik, Masya Allah. Anak-anak soleh. Mana siapnya ayah? Duduknya yang rapi. Mana duduk yang rapi? Ustaz mau lihat. Oke, Ustaz lanjutin ya. Ada dua yang paling istimewa. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah katakan sesungguhnya ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah juga ada suri tauladan yang sangat baik. Kalau Nabi Ibrahim saking bagusnya adik-adik sekalian ya, saking hebatnya, saking sabarnya, saking bagusnya akhlaknya, sampai-sampai dari garis keturunannya banyak yang jadi nabi. Banyak yang jadi nabi, sampai gelarnya apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim. Makanya setiap sholat di rakaat terakhir, di tahiyat akhir kita baca sholawat Nabi Muhammad dan sholawat Nabi Ibrahim. Tuh panas sih, nggak apa-apa ya. Batang pisang berbuah nanas, ya kan? Apalagi ya, Ustaz lupa. Batang pisang berbuah nanas dimakan bareng buah langsat. Meskipun panas-panas, Ustaz tetap semangat, insya Allah ya. Jadi harus tetap semangat semuanya, oke? Iya, harus semangat. Sebelum kita bahas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz mau dengar deh. Tahu nggak tepuk anak soleh? Oke, coba Ustaz mau dengar. Siap semuanya ya? Tepuk anak soleh. Masya Allah. Masya Allah. Islam, yes. Rajin sholat, benar rajin sholat ya. Rajin ngaji, benar rajin ngaji ya. Ya, orang tua, benar orang tua dihormati ya. Nggak ada yang marah-marah sama orang tua kan? Bapak ibu guru disayangi, benar sayang sama bapak ibu gurunya? Sayang. Oke, baik adik-adik sekalian, tahu nggak kenapa Rasulullah dikatakan harus kita teladani? Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Dan Rasulullah mengatakan, wa uistu li utammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dan moralnya manusia. Kenapa begitu Ustaz? Emang waktu Rasulullah diutus oleh Allah, diangkat jadi nabi di Mekah itu gimana sih Ustaz? Ngeri ya di sana. Ya, banyak orang culas, banyak orang yang nyembah Tuhan selain Allah, nyembah patung. Lebih ngerinya lagi, ada yang buat patungnya dari tepung terigu, dibentuk seperti orang, kemudian dia sembah, dia buat tuannya sendiri pakai tepung. Kemudian kalau dia lapar, diambil hidungnya, dimakan, diambil kupingnya, dimakan. Masa Tuhannya dimakan? Kemudian banyak yang culas, banyak yang bohong, banyak yang tidak sopan, jual beli culas, bohong-bohong. Akhirnya Rasulullah diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak mereka semua. Adik-adik, kok banyak yang berdiri nggak suka ya sama Ustadz ya? Ih, tega banget sih.
Pingin makan telur nggak nih? Kalau pingin makan telur yang rapi dong. Yang rapi dulu dong. Ustadz mau jelasin nih, ya. Akhlak Rasulullah itu ada 4 yang harus kita teladani. Ada berapa dari sekalian? Ada berapa? Ada 4. Coba duduk siap. Mana duduk siap? Ustadz lupa. Maaf ya, Ustadz lupa sapa nih. Guru saya sapa dulu ya mereka ya. Ya, coba nanti kalau Ustadz tanya yang kelas 1, langsung semuanya yang kelas 1 bilang Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Ya, yang kelas 1 begitu nanti Ustadz tanya kelas 2, langsung teriak Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Oke ya. Ustadz tanya yang kelas 1 mana suaranya kelas 1? Gini kita rubah. Saya cinta Rasul. Coba yang angkat kelas 1 angkat tangan dulu. Mana yang kelas 1? Kelas 1. Oke, kalau Ustaz tanya, mana kelas 1? Jawab, saya cinta Rasul gitu ya. Gimana? Coba Ustaz coba dulu. Kelas 1 mana suaranya? 70. Kelas 2 jangan mau kalah ya. Kelas 2 mana suaranya? 80. Kelas 3 mana suaranya? Merinding Ustaz ya. Yang kelas 4 mana suaranya? Hampir 9 sama dengan kelas 5 mana suaranya? Kelas 6 mana suaranya? Insyaallah. Bapak Ibu jelas ya, semuanya cinta Rasul. Ya, kalau cinta Rasul nggak boleh ribut ya. Ya, oke. Akhlak Rasulullah yang pertama itu adalah siddiq. Rasulullah itu jujur. Rasulullah itu nggak suka bohong. Rasulullah itu jujur. Kalau ditanya, kalau dikatakan diam. Dia nggak bohong, nanti ribut cerita sama temannya. Dikatakan harus dengarkan Ustaz, siap saya dengarkan. Dia nggak bohong setelah dibilang dengarkan. Kalau dikatakan nanti kerjakan tugas ya, siap, jujur dikerjakan PR-nya. Nanti sholat di masjid ya, siap laksanakan sholat di masjid. Betul-betul sholat di masjid, nggak belok ke rumah teman, login di FF, kemudian top up. Ngeri, bohong-bohong. Katanya cinta Rasul ya. Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Rasulullah itu tidak pernah apa? Yang sebelah sana Rasulullah tidak pernah apa? Kau diam. Berbohong. Rasulullah tidak pernah berbohong. Makanya dapat gelar apa? Al-Amin, paling dipercaya dari kecil. Dari kayak ada yang lebih kecil lagi sampai diangkat jadi nabi, Rasulullah terkenal tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong. Kemudian yang kedua apa Ustaz? Yang kedua apa? Ada sekalian? Siddiq. Yang kedua amanah. Ya, kalau dikasih tugas sama ayah, bapak, ibu, bunda, mami, ya, disuruh minta tolong abang, tolong dong belikan bunda garam di warung depan. Ya, amanah, betul-betul uangnya dipakai beli apa? Garam. Jangan pergi beli apa? Top up ya. Kok tahu top up sih? Ya, pakai beli AK Dragon ya. Ayo. SG2 tuh, SG2 apa tuh? Nah, itu udah paham semua tuh, ya. Masa kalau game semangat, kalau sama Rasul, bahas Rasulullah nggak semangat, ya harus semangat. Itu yang kedua, ya. Amanah. Dikasih tugas sama bapak ibu guru, dilaksanakan. Ini amanah dari bapak ibu guru. Ustadz loh, benar loh. Ustadz nggak main-main loh. Ustadz tadi terharu loh sama penampilannya adik-adik yang laki-laki sama yang perempuan. Yang laki-laki keren banget loh, bisa pukul-pukul deh. Iya, lagu
Satunya lagi. Abdullah nama iya ibu. Oke, cukup. Keren loh. Ustadz tadi dengar keren banget. Ini pasti orang-orang yang amanah nih. Yang perempuannya juga gitu. Berapa lama dilatih Ibu Guru? Ibu Guru berapa lama latihannya? Ada ekskulnya, tapi mau tampil tuh hebat loh. Ya, amanah, jago. Yang perempuannya juga begitu, keren. Goyang-goyang. Ya, goyang-goyang tuh. Hah? Keren ya, Masya Allah. Nanti harus lebih. Ini kalau di awal-awal masih tampil depan teman-teman. Nanti insya Allah tampil di depan wali kota, di depan gubernur, di depan presiden. Ya, harus lebih keren lagi. Bahwa saya ini umat Rasulullah, Bapak Presiden. Saya cinta Presiden, saya cinta Rasulullah. Maka saya ini orang yang amanah. Maka saya akan tampil yang terbaik. Ingat yang kedua apa? Amanah. Kemudian yang ketiga apa? Tablik, menyampaikan yang baik. Kalau lihat teman-temannya suka usil, nggak mau memperhatikan, ditegur. Guys, coba deh ini, ayo supaya melatih untuk kita tablik. Coba angkat tangan kanannya semua. Nah, angkat tangannya semuanya. Halo. Oke, sekarang diletakkan di punggung temannya. Iya, di punggung temannya ya. Yang laki-laki nggak apa-apa, jangan dulu yang perempuannya. Perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki dong. Ntar gitu ya. Ikutin Ustadz ya. Ikutin Ustadz. Sudah dipegang? Belakang kalian sarung tangan aja dong. Halo. Ya. Oke, ikutin Ustadz. Teman-teman, ulang. Teman-teman, pelan-pelan dong, sakit. Ya, jangan kuat-kuat pokoknya. Teman-teman, guys, bro, cinta Rasul nggak? Masa cinta Rasul? Beneran cinta Rasul? Pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan mukulnya, ya. Lanjut. Beneran cinta Rasul? Dengerin tuh apa yang dibilang Ustadz. Insya Allah apa yang disampaikan Ustadz nanti kita praktekkan. Ini akhlak Rasulullah loh. Dulu pelan-pelan dong. Siap untuk ikuti akhlak Rasulullah? Oke, cukup menghadap ke depan. Nah, jadi yang ketiga tadi apa? Tablik. Apa yang adik-adik sampaikan tadi itu tablik. Mengingatkan temannya, menyampaikan ya yang baik-baik. Kalau ada temannya masih suka buang sampah sembarangan, guys, cinta Rasulullah nggak? Cinta, kok buang sampah sembarangan? Diambil. Ada temannya yang suka ngolok-ngolok tuh, cinta Rasulullah nggak? Cinta dong, kok suka ngolok? Ketahuan nih cintanya setengah-setengah. PHP nih sama Rasulullah, ya kan? Nggak boleh, ya. Jadi harus full, nggak setengah-setengah. Oke, tablik yang keempat apa? Fatona, Masya Allah. Adik sekalian, jadi suri tauladan yang baik, contoh yang baik, ya. Jadi contoh yang baik. Ustadz, aku nggak berani nyampein ke temanku Ustadz. Nanti dibilang sok suci, sok rajin. Gak usah tegur-tegur saya mau Ustadz. Kayak gitu. Kalau gitu jadi contoh yang baik. Ya, datang ke sekolah lebih awal. Ya, sampai di gerbang ketemu bapak ibu guru, cium tangannya. Ya, jadi contoh yang baik. Lewat di depan bapak ibu guru, salam, assalamualaikum bapak ibu guru. Ya kan? Jadi contoh yang baik. Ada sampah di depan, dilihat, kesempatan nih, dapat pahala nih, diambil. Jadi contoh yang baik. Teman-temannya ribut semua di samping kiri kanan, Ustadz lagi ngomong, saya jadi contoh yang baik. Kayak yang di depan-depan nih, Masya Allah, hebat semua. Bu guru, nanti yang depan-depan yang dengerin telurnya kalau bisa double ya.
Kalau bisa dapat snack-snacknya juga ya Ibu Guru ya. Yang di belakang itu kelasnya kita juga perhatiin. Ustaz nggak perhatiin kita, kalau kita perhatiin. Nah, yang perhatiin juga. Nanti Bapak Ibu Guru perhatiin. Nah, nanti diperhatikan, dikasih hadiah sama Bapak Ibu Guru. Oke, adik-adik sekalian, ya. Jadi contoh yang ada 4 akhlak Rasulullah tadi yang kita ambil. Yang pertama apa? Sidik, amanah, tablik, dan patona. Ulang sekali lagi. Sidik, amanah, tablik, terakhir patona. Jadi semuanya harus bisa seperti itu ya. Kan cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah kan nih semua? Baik, Ustaz ada cerita. Ayo dengarin semua, Ustaz ada cerita. Terakhir nih, Ustaz mau cerita nih. Ustaz mau cerita. Ayo dengarin dulu dong. Dengarin dulu dong teman-teman. Duduk siap. Mana duduk siapnya? Ya. Oke, duduk siap semuanya. Baik, adik-adik sekalian, mau nggak Ustaz ceritakan kisah yang luar biasa yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu, ceritanya begini, dengarin semuanya. Suatu pagi di pasar di Mekah, ada seorang buta yang tua renta. Orang ini beragama Yahudi dan dia pengemis buta, matanya buta, dan dia suka tugasnya cuma minta-minta, dan dia duduk di pinggir pasar. Seperti biasa, orang minta-minta, dia letakkan mangkok di depannya. Kemudian dia menunggu orang untuk memberikan dia apa? Tapi ada yang aneh. Orang buta ini, orang tua ini, yang lemah ini, tidak hanya diam menunggu untuk mendapatkan uang, tapi dia ngomong sambil buta, "Hai penduduk Mekah, saya ini pengemis buta. Tapi kalian harus tahu, ada orang yang lebih gila daripada saya. Dia itu Muhammad. Kalian jangan percaya sama Muhammad. Dia itu pembohong." Pembohong, kata Patrick. Pembohong. Dia itu pembohong. Dia itu botek-botek. Dia bilang dia itu nabi. Dia dapat risalah dari Tuhan. Jangan percaya penduduk Mekah. Saya ini buta, tapi saya tahu kalau Muhammad itu pembohong. Tiba-tiba kedengaran suara di mangkoknya. Ada orang yang kasih dia. Dia bilang, "Terima kasih, sungguh engkau orang yang baik. Tapi ingat, jangan percaya dengan Muhammad ya." Tiba-tiba orang tadi duduk. "Bapak tua, gimana kabarnya pagi hari ini?" "Alhamdulillah saya baik. Tapi saya sedikit lapar. Saya belum pernah makan nih, sudah 1 hari." Belum pernah makan? Oke, saya tinggal sebentar ya." Bapak tua ini, paling bohong-bohong ini ya. Paling dia bohong-bohong. Ternyata setelah beberapa menit, orang tadi datang. Dia suapin, adik-adik sekalian, dengar, disuapin. "Bapak buta, ini saya sudah bawa makanannya. Bapak buta, coba dibuka mulutnya." Disuapin, adik sekalian. Dipilihkan bagian yang paling lembut, disuapin. Pesawat enggak gitu ya. Enak sekali ini. Kalau tiap hari begini saya suka. Tapi ingat, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu pembohong. Besoknya dia datang, pengemis itu lagi duduk di situ lagi.
Tiba-tiba datang lagi orang kasih uang. Cekluk, cekluk, cekluk. Bapak tua buka mulutnya, saya sudah siapkan makanan nih. Kan orang tua buta, nggak bisa suap sendiri, disuapkan. Dikasih yang paling lembut. Begitu terus tiap hari hadirin sekalian. Dan begitu terus orang tua itu selalu menghina Rasulullah, menghardik Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Jangan percaya dengan Muhammad ya, kamu tuh orang baik tuh. Kamu tuh sudah kasih makan saya loh, kamu tuh sudah kasih saya uang loh. Saya orang buta, tapi kamu jangan percaya sama Muhammad, dia itu pembohong. Ada masalah apa sih orang tua ini ya? Kok benci banget sama Nabi kita? Ya enggak? Kenapa sih gitu ya? Pasti kepo dong. Kenapa sih orang tua ini? Lihat Nabi Muhammad aja enggak, dia kan buta. Hello, gitu ya. Kenapa sih jelek-jelekin Nabi kita gitu? Kalau kita ada di situ mungkin kita marah ya. Tapi orang yang tadi mana tuh? Disuapin begitu terus sampai suatu ketika didengarin ada sekali. Ini penting nih. Ini penting nih. Intinya nih, sampai suatu ketika orang yang biasa suapin tidak datang lagi. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat tiba-tiba ada yang datang. Setelah dia ngomong, jangan percaya Muhammad ya, semua dakwahnya bohong. Saya dengar mulai banyak pengikutnya. Kalian ini keterlaluan, jangan ikutin Muhammad, dia itu pembohong. Kan saya sudah bilang, itu kan pembohong. Kalian jangan ikutin dong, gitu kan? Dia buta. Hari keempat datang seseorang. Orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih Abu Bakar As-Siddiq itu? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lagi datang, terus duduk, dikasihkan uang juga. Nah, pengemis buta ini kira, orang yang kemarin datang lagi, aku dapat makan lagi, dalam hatinya, gratis nih, senggol dong, gitu ya, gratis makanannya. Begitu disuapin, ya, tapi orang tua ini sambil bilang, sebentar, kok kayaknya beda nih. Ini bukan orang yang kemarin, ini beda. Suapinnya agak lain. Kok ada yang keras-keras? Kok ada yang nggak baik? Nggak enak ditelannya. Pas di suapan pertama, agak lain. Kok bisa begini nih? Kedua, ntar dulu. Kamu bukan orang yang kemarin ya kan? Coba jujur, gitu kan? Bukan orang kemarin kan? Abu Bakar akhirnya jawab, ya saya bukan orang yang kemarin. Mana orang yang kemarin? Mana sahabat saya yang kemarin? Kenapa bukan dia? Dia kalau kasih makan saya selalu makanan yang lembut. Bahkan dia hancurkan dulu supaya saya enak ngunyahnya, saya enak telannya. Ya, orangnya hebat, tidak seperti Muhammad pembohong sana sini. Bilang dia utusan Tuhan, padahal dia pembohong. Dia itu orang gila, kata orang tua. Ternyata ada sekalian Abu Bakar menangis, sahabat Rasulullah menangis. Masya Allah. Terus dia sampaikan, tidak tahukah engkau wahai bapak tua, bahwa selama ini yang memberikan kamu uang, memberikan kamu makan, bahkan disuapin dengan makanan yang paling lembut, itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Benarkah itu Muhammad? Kamu masih berbohong. Itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tiap hari kamu hina, orang yang Allahu Akbar. Itu sepertinya memang harus selesai nih. Betul. Masya Allah. Ya, tadi iklan lewat. Masya Allah. Sepertinya pohon telurnya udah nggak sabar untuk dinikmati ya nggak? Iya. Ustaz cepat-cepat nah selesai ceramahnya, kita udah mau makan telur nih. Ustaz nggak paham banget sih. Bentar lagi. Ini. Sampai di mana tadi ya Ustaz lupa? Sampai di mana tadi ya ceritanya ya? Iya. Begitu dia tahu ternyata selama ini yang kasih makan dia Nabi Muhammad, dan sekarang orang berbeda, akhirnya pengemis tua ini masuk Islam dan dia menangis sejadi-jadinya.
Ya Allah, ya Tuhan, apa yang aku lakukan selama ini? Orang yang aku hina-hina, orang yang aku campakkan, ternyata itulah orang yang senantiasa memberikan aku makan dan memberikan aku Adik-adik sekalian, coba lihat ya bagaimana akhlaknya Nabi kita. Bagaimana akhlak Nabi kita, ya? Coba adik-adik bayang. Kalau kita ada orang yang begitu, kira-kira kita ngapain? Kita marah ya? Apaan sih? Dia aja nggak tahu tentang kita, kok dia bicara-bicara jelek tentang kita? Apaan sih? Apaan sih? Dia aja nggak tahu tentang kita, kok ngolok-ngolok. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah sabar. Bahkan loh, sampai Rasulullah wafat loh. Setelah dengar ini, siapa coba yang makin tambah cintanya kepada Rasulullah? Ayo, yang makin tambah cintanya kepada Rasulullah. Siapa? Siapa yang cinta Rasul bilang saya? Siapa yang cinta Rasul bilang saya? Siapa yang cinta Rasul dan harus cinta Rasul? Siapa yang cinta Rasul bilang saya? Masya Allah. Adik-adik sekalian, alhamdulillah ya, Ustaz sudah sampaikan. Yang pertama kita harus ikuti akhlak Rasulullah. Yang pertama harus jujur. Rasulullah itu tidak pernah bohong. Bahkan pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah seorang muslim itu berbohong? Rasulullah katakan, ya, muslim itu tidak berbohong. Ya, muslim itu tidak berbohong, kata Rasulullah. Iyyakum wal kadzib, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali kalian berbohong, kata Rasulullah. Karena berbohong itu mengantarkan kita pada kejahatan. Dan kejahatan itu mengantarkan kita kepada neraka. Nauzubillah. Ya Allah. Ya, siapa yang cinta Rasul? Siapa yang cinta Nabi? Kalau cinta Nabinya jangan lupa mengaji. Kalau jago mengaji disayang Robbi. Masya Allah. Ya, mau nggak disayang sama Allah? Maka perbaiki akhlaknya dan makin cinta kepada Rasulullah. Siap untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad? Siap untuk menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad? Siap menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad? Ya Allah, amin ya Allah. Kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dicintai Nabi Muhammad dan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah, adab, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat Ustadz sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Ustadz minta maaf ya. Nanti kalau ketemu sama Ustadz di jalan, disapa nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ustadz, saya anak SD Negeri 14 Ustadz yang waktu itu Ustadz ini ceramah. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah hafal Al-Quran Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah bisa ngaji Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah tidak marah-marah sama bapak sama ibu di rumah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, hari ini sholat saya full 5 waktu Ustadz. Alhamdulillah. Ya, harapannya seperti itu. Baik. Oke, Ustadz diminta untuk berdoa. Semuanya adik-adik sekalian, sekarang tundukkan pandangannya. Diam dulu semuanya. Ayo, duduk siap. Duduk siap. Tepuk satu. Oke, cukup. Sekarang tundukkan pandangannya. Angkat kedua tangannya. Ya, adik-adik sekalian, angkat maksudnya siap-siap berdoa. Bukan diangkat begini, angkat siap-siap berdoa. Ayo, tundukkan kepalanya. Ya, kita niatkan doa kita ini semoga Allah kabulkan. Karena kata Allah, ya, kata Rasulullah dalam hadis apa?
Hadis Salman Al-Farisi, sungguhnya Allah malu. Allah malu kalau tidak mengijabah doa hambanya yang dia sudah mengangkat kedua tangannya. Baik, kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ya Allah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha mendengar doa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua anak-anak yang soleh ya Allah, anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, anak yang selalu mendengarkan nasihat-nasihat Bapak Ibu guru, anak yang selalu mempraktekkan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dosa kami banyak ya Allah. Kami sering tinggalkan sholat, kami sering marah-marah sama Bapak Ibu, kami sering tidak hormat pada Bapak Ibu guru. Ampunilah dosa kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah, yang memiliki surga dan neraka ya Allah. Masukkanlah kami semua dalam surgamu ya Allah. Ridailah segala ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa-dosa kami ya Allah. Serta tuntunlah kami semua ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai ya Allah. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah ini enggak ada lagi ya yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Siap? Enggak ada lagi ya yang tidak taat sama bapak dan ibu gurunya. Siap? Masya Allah. Demikian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.